Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa untuk yang kesekian kalinya dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kesehatan kita ini senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk hari-hari kita ke depan. Amin. Salawat dan salam mari kita sanjungan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada kita, memberikan contoh kebaikan kepada kita, menyampaikan kepada kita ajaran-ajaran kebaikan, tentunya yang terangkum dalam ajaran agama Islam. Pemirsa yang berbahagia, di bulan Ramadan yang kedua di masa pandemi ini, artinya kita sudah di bulan Ramadan kedua ini, 2 Ramadan kita mengalami pandemi COVID-19. Di masa pandemi, orang begitu was-was terkait dengan penularan COVID-19. Khawatir kalau terjangkit, khawatir kalau tertular dan sebagainya, bahkan khawatir menulari orang lain dan sebagainya. Nah, tetapi pandemi ini menurut saya memberikan suatu pelajaran yang luar biasa kepada kita, sehingga di bulan Ramadan ini kita patut untuk melakukan evaluasi, melakukan introspeksi terkait dengan pandemi yang kita alami. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran dari pandemi ini. Yang pertama adalah bahwa pandemi COVID-19 ini menyadarkan kepada kita tentang pentingnya kesehatan. Kenapa? Karena COVID-19 ternyata ini bergantung pada daya tahan tubuh kita, bergantung pada kesehatan kita, yang artinya kita harus senantiasa menjaga kesehatan kita, menjaga diri kita dari kondisi yang tidak kuat, menjaga diri kita agar senantiasa memiliki kekuatan untuk melawan COVID-19. Tapi kesehatan menjadi satu nikmat yang begitu diingat oleh masyarakat pada masa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pandemi ini mengajarkan kepada kita untuk peduli kepada orang lain. Mungkin selama ini kita bersin begitu saja, tidak menutup mulut, ya. Bahkan mungkin kita batuk-batuk tanpa menutup mulut. Kita mungkin juga tidak menghiraukan teman-teman kita yang batuk, yang bersin, ya. Dengan pandemi ini, pada akhirnya kita menjadi berpikir, wah, ternyata bahwa bersin kita, batuk kita itu punya potensi untuk menularkan penyakit kepada orang lain. Sehingga kita menjadi lebih hati-hati untuk masalah bersin, untuk masalah batuk. Dengan harapan bahwa batuk kita, bersin kita tidak akan menularkan penyakit kepada orang lain. Di sisi yang lain, kita juga menjadi sadar bahwa batuk orang lain ini punya potensi menularkan penyakit kepada diri kita. Sehingga apa? Kita pada akhirnya menjadi merasa penting untuk membersihkan diri kita. Sering kita bersalaman, ya. Kemudian setelah bersalaman kita kemudian menyentuh makanan, kita memakan sesuatu tanpa cuci tangan terlebih dahulu. Dengan pandemi ini menyadarkan kepada kita untuk apa? Untuk mencuci tangan sebelum makan, mencuci tangan setelah memegang sesuatu, dengan harapan kita tidak terjangkit penyakit. Kita sebenarnya diberikan satu tuntunan untuk banyak membersihkan diri. Di hari Jumat satu misal kita dianjurkan untuk
mandi terlebih dahulu, karena akan bertemu dengan orang lain, dengan orang banyak di masjid nanti. Ini ada ajaran untuk membersihkan diri. Ini ajaran untuk memperhatikan orang lain agar jangan sampai terganggu oleh kehadiran kita. Jangan sampai kita menjadi sesuatu penghalang tidak enaknya bagi orang lain. Nah, ini sekarang menjadi satu perhatian bagi kita, sehingga menjadi lebih hati-hati. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa kalau selama ini kita tidak pernah berpikir pergi kita, kumpul kita, nongkrong kita itu penting atau tidak. Dengan pandemi ini, maka orang dianjurkan untuk tidak banyak berkumpul kepada orang atau bersama orang lain. Kenapa? Berpotensi menularkan penyakit. Dengan pandemi ini akhirnya orang berpikir untuk melihat apakah penting atau tidak, atau seberapa penting agenda kita untuk berkumpul dengan orang lain. Kalau tidak terlalu penting, diurungkan. Sehingga ini menjadi pelajaran bagi kita untuk melakukan penilaian terhadap agenda-agenda yang akan kita lakukan. Ini menjadi satu hal yang penting, yang awalnya tidak pernah kita pikirkan, yang awalnya tidak pernah kita perhitungkan, padahal bisa membawa dampak yang tidak baik. Dengan pandemi akhirnya kita menghitung ulang kegiatan-kegiatan kita, apakah penting atau tidak, seberapa penting pertemuan kita dengan orang lain. Kemudian yang keempat, kita menjadi peduli dengan olahraga. Kalau dulu kita begitu abai dengan olahraga. Kenapa? Karena memang olahraga membuat kita menjadi capek. Tapi sekarang olahraga menjadi penting karena apa? Karena dengan olahraga kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Yang kelima, kita menjadi agak hemat di dalam memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di sekitar kita. Contoh, kita ketika berkegiatan di ruangan yang ruangan yang ber-AC ternyata berpotensi menularkan penyakit COVID-19. Dengan pandemi ini akhirnya kita berpikir bahwa ternyata udara yang bebas itu jauh lebih bagus daripada udara yang tertutup oleh ruangan udara yang tidak berganti-ganti dan bergantiannya hanya karena AC. Kita berpikir untuk melakukan kegiatan di ruang terbuka sehingga kegiatan kita menjadi lebih efisien. Itulah beberapa poin yang bisa kita petik dari berpuasa di masa pandemi ini. Mudah-mudahan ini membuka pikiran kita, membuka cakrawala berpikir kita, dan memberikan manfaat bagi kegiatan-kegiatan kita di masa yang akan datang. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.